Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir tamu kita dari Turki, Nyonya Refika Angkasa. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Beliau menjadi narasumber utama hari ini. Kemudian ada Muhammad Akbar Angkasa. Assalamualaikum. Ini suami dari Ibu Refika. Kemudian ada Ketua Pelajar Indonesia di Turki, Adinda Darlis Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat saja ya. Ini luar biasa hari ini. Yang pertama ada Ibu Refika asli Turki ya. Dulu gadis Turki, sekarang nyonya Turki. Jadi beliau kita jadikan narasumber utama. Beliau belum mampu berbahasa Indonesia walaupun suaminya orang Indonesia. Jadi beliau akan berbicara dalam bahasa Turki. Nanti diterjemahkan oleh suaminya Muhammad Akbar Angkasa. Kita beri kesempatan kepada Ibu Refika Angkasa. Tafadhal. Saya Refika dari Türkiye. Aceh'de bulunmamın nedeni eşimin ailesini ziyaretti. Ancak buraya geldiğimde kendimi evimde gibi hissettim. Çünkü Türk ve Aceh birliğinin tarihten günümüze kadar uzanan bir kardeşliği söz konusu. Ya, sebab faktor utama kenapa dia sendiri datang ke Aceh itu karena mau berkunjung ke keluarga. Dan kita baru saja menikah alhamdulillah bertemu keluarga yang ada di Aceh. Dan juga ketika melihat kondisi keadaan di Aceh itu dia merasa seakan-akan dia pulang kampung walaupun dia pertama kali datang ke Aceh. Alhamdulillah. Dan juga dia ngerasa selama dia di Aceh dia merasa senang gitu. Merasa senang dengan keadaan yang ada di Aceh karena dia juga merasa ketika melihat juga sejarah antara Aceh dan Turki itu punya sejarah yang kuat, hubungan yang kuat. Tambah. Tarihe baktığımızda da 500 yıla dayanan bir kardeşlik söz konusu. 16. yüzyılda Aceh Sultanlığı Osmanlı'dan yardım talep ettiğinde Osmanlı'nın hiç tereddüt etmeden yardım göndermeyi kabul etmesinin en önemli sebeplerinden biri İslam dinini paylaşıyor olmak. Kita melihat hubungan antara Aceh dan Turki sekitar 5 abad ya. Dan itu mulainya ketika abad 16 ketika Kesultanan Aceh minta bantuan dari Osmani Turki, dan Osmani Turki ketika itu juga tanpa berat tangan memberikan bantuan kepada Kesultanan Aceh. Dan dia rasa sebab faktor utama kenapa bantuan itu diberikan adalah hubungan ukhuwah Islamiyah yang dimiliki oleh kedua kesultanan. Ya, tambah lagi. Müslümanlar söz konusu olduğunda fiziki uzaklıkların hiçbir önemi yoktur. Fiziki uzaklıkları aşmanın en önemli sebebi kalplerin bir olmasıdır. Türk-Aceh kardeşliğine baktığımızda da bunun en güzel örneğini görmekteyiz. Kalau kita melihat hubungan antara kesultanan kerajaan Islam, jarak geografis bukanlah menjadi suatu problem, bukan menjadi suatu masalah, karena kita melihat walaupun jaraknya berbeda tapi tetap dekat ya. Dan itu sebab utamanya adalah karena kita memiliki akidah yang sama yaitu Islam. Akidah tersebut yang mempersatukan kita ya. Dan itu telah dibuktikan dengan sejarah hubungan Aceh dan Turki. 2004 yılında ben bir çocuk olarak
Aceh'nin adını duymam burada yaşanan tsunami felaketiyle oldu. Bütün Türk halkı Aceh'i konuşuyordu ve buraya nasıl yardım iletilebileceğini düşünüyordu. Katanya dia pertama kali dengar kata Aceh itu pada tahun 2004 tsunami. Nah, jadi itu kan menjadi sebuah berita internasional. Sanak keluarga dia sendiri juga di dalam rumah itu menceritakan tentang Aceh. Bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara yang sudah dilanda musibah tsunami. Jadi dia berusaha untuk mengumpulkan bantuan. Aslında bu yaşanan felaket ve devamında iki halkın bir olarak hareket etmesi bize tarihteki bu kardeşliğin devam ettiğini bir göstergesi. Kita juga bisa menyimpulkan katanya bantuan yang sangat cepat direspon oleh Turki kepada Aceh itu merupakan seperti eksistensi daripada dekatnya hubungan antara Aceh dan Turki, yang mana ada pada sejarah, dan ketika terjadinya tsunami kembali mengingat oh ini ternyata saudara kita, dan langsung berespon untuk membantu korban tsunami. Tarihteki kardeşliği kitaplar üzerinden, belgeler üzerinden okuyoruz. Günümüzdeki kardeşliği ben buraya geldiğimde birebir hissettim. Bunun gelecekte de devam etmesini ümit ediyorum. Kita cuma sekedar melihat ukhuwah yang pada sejarah itu cuma di lembar-lembar kitab, lembar-lembar buku saja. Tapi katanya ketika dia datang di Aceh, dia mulai merasakan hakikat atau keberadaan ukhuwah yang ada pada Aceh dan Turki gitu. Dan dia juga berharap ke depannya insyaallah hubungan ukhuwah ini akan terus berlangsung dan diperkuat. Iya, mantap sekali, luar biasa. Tadi bangga dan haru ketika realita di depan pemirsa ada orang-orang Turki dan sudah terikat kembali lewat perkawinan. Jadi bukan hanya dua orang ini, tetapi sudah banyak ya. Sudah banyak, saya pikir sekitar 10 pasangan sekarang. 10 pasangan. Bisa lebih kalau ada yang perempuan dari sini ya. Iya, juga banyak. Iya. Jadi ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah, Allah mengikatkan kembali antara Aceh dan Turki. Jadi bagi orang Aceh, Turki adalah saudara tuanya, pelindungnya. Jadi sangat besar jasa Turki untuk Aceh di abad ke-16 dulu ketika Turki membantu angkatan laut Aceh, angkatan darat juga, sehingga berkat bantuan Turki Aceh menaklukkan Batak, menaklukkan Aru, Pariaman, menaklukkan Johor, menaklukkan Pahang, Terengganu, menaklukkan Kedah, Perlis. Itu karena kemampuan tentara Aceh yang disokong oleh tentara Turki. Jadi tentara Aceh itu sudah mampu membuat meriah burunya Turki. Jadi angkatan laut Aceh itu sangat kuat. Kalau tanpa Turki, Aceh tidak besar, tidak kuat. Jadi inilah yang perlu kita hidupkan kembali, semangat jihad. Tentu bukan untuk perang melawan orang Islam. Jadi kalau orang kafir menjajah kita, kita akan lawan. Di samping itu jihad modern sekarang adalah jihad ilmu. Saudara-saudara kita universitas di Turki lebih maju dari Aceh. Tidak salah kalau anak-anak Aceh menuntut ilmu ke Turki. Pemirsa Jadi yang dirahmati Allah, di sini ada ketua pelajar Indonesia. Jadi bukan pelajar Aceh ya, pelajar Indonesia. Ini Darlis Adi, mantan wartawan Gema Baitur Rahman. Iya. Jadi silakan Darlis, pengalaman Darlis bagaimana liku-liku sampai memilih Turki tempat kuliah. Makasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang hari ini diundang oleh Ustadz saya sendiri, Ustadz Amir Hamzah. Beliau guru saya ya, sekaligus juga Kanda ya. Saya dengan beliau cukup lama di Gema Baitur Rahman, dan saya sebenarnya suka
dengan sejarah juga sebenarnya karena beliau sering mengajar sejarah dan sering saya dengar sehingga membuat saya suka ya dengan sejarah, termasuk dengan sejarah Turki ini. Jadi tahun 2016 akhir saya berangkat ke Turki dengan beasiswa pemerintah Turki Buslari namanya, Kandas. Dan dengan beasiswa tersebut alhamdulillah saya sudah memasuki tahun ketiga sekarang, sudah mulai menulis ya. Dan kenapa kemudian kita mengangkat sebuah acara kemarin yang kita juga undang Ustadz Amir di sana sebagai penceramah, kita ingin mengembalikan kembali identitas Aceh hari ini yang kebanyakan barangkali teman-teman kita khususnya anak muda yang tidak tahu lagi ini bagaimana identitas mereka masa lalu. Karena saya juga ngambil jurusan budaya, Ustaz, jurusan budaya, dan ini juga bagian dari riset saya ya, sehingga kita ingin kita ingin generasi muda kita ini memiliki sebuah pegangan yang kuat ya. Kan hari ini banyak sekali ya ketika teman-teman di sini disibukkan dengan game online ya, disibukkan dengan prostitusi dan hubungan bebas ya, juga hal-hal negatif lainnya ya. Kita ingin mencoba mengenalkan kepada mereka kembali identitas mereka ya, masa lalu mereka. Sebagaimana kemarin disampaikan Ustaz, bukan berarti kita melihat masa lalu kita terus-terusan melihat, tapi ini jadikan spion ya, dalam permisalan dalam bersepeda motor ya, kita melihat sesekali, tapi bagaimana kita tahu petanya sehingga kita maju ke depan itu lebih terarah. Ini yang ingin kita lakukan, Ustaz. Iya. Alhamdulillah pemirsa Jadi yang dirahmati Allah, luar biasa hari ini kami beri kesempatan kepada pemirsa untuk menelepon interaktif nanti di nomor yang tertera di layar kaca, boleh juga SMS, boleh juga WhatsApp. Insya Allah kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Silakan saja telepon ke nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, mungkin alangkah indahnya juga kita ingat ya, jejak-jejak Aceh yang ada di Banda Aceh ini, jejak-jejak Turki. Salah satu adalah Kurung Daru ya. Kurung Daru ini digali oleh tentara Turki. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah iklan berikut.